Mana nih mungkin persiapan pernikahannya ditunda atau dipercepat yang atau itu gimana? Kan level 3 nih mau tanggal akhir-akhir bulannya. Gimana nih mungkin persiapan pernikahannya ditunda atau dipercepat yang atau itu gimana? no komen ya. Jangan aja ya. Sedikit aja Stella. Sedikit aja. Sedikit aja, Kak. Kita doanya gitu aja doanya atau gimana? Waktunya sudah habis. Atau cerita yang kemarin. Sedikit aja Sedikit aja, Kak Stella. Stella doanya gitu, Stella kayak mau jawab nih ya. Stella berbahagia gitu loh. Atau cerita yang kemarin. Gak apa-apa, yang kemarin aja gak apa-apa. Itu setelah reading mereka reading kesekian, aku baru ikut reading sama mereka gitu. Kak, kan malam ini juga akan ditayangkan perdana di Jaksa. Jadi kan tadi kok Ernest bilang kan dia besok mau ke Jogja. Kakak sendiri gimana nih, mau melihat tayangan perdananya nggak sih? Aku sih pengen banget ya, tapi sayangnya besok aku nggak bisa, hari ini dan besok aku nggak bisa ikut. Padahal aku penasaran banget karena aku belum nonton. Jadi malah yang di JAV itu kalian akan nonton lebih dulu daripada aku. Aku penasaran banget karena aku juga seperti dari aku bilang, aku belum nonton. Aku pengen tahu hasil akhirnya seperti apa. Semoga sih bisa diterima dengan baik sama yang nonton hari ini dan besok. Ekspektasinya gimana nih, Kak? Kira-kira Ekspektasi aku gimana ya? Aku setiap punya project nggak pernah punya ekspektasi gimana sih. Kayak aku merasa aku dan cast dan sutradara dan kru kita sudah melakukan semua yang terbaik. Harapannya ya pasti semoga kerja keras kita kemarin bisa diterima dengan baik oleh penonton bioskop, dan semoga film kita juga bisa jadi salah satu trigger kembalinya penonton bioskop nonton di sini. Lebih ke masukan-masukan yang sifatnya casual, nggak terlalu. Tidak? Kalau pendalaman karakternya sendiri apa yang saya lakukan? Pendalaman karakternya sendiri, lihat ke depan. Aku tuh kayak pengen lihat matanya. Pendalaman karakternya sendiri, aku ada kurang lebih 1,5 bulan latihan pribadi untuk beberapa scene di sini yang aku belum bisa bocorin, dan sisanya aku kebanyakan reading, kebanyakan diskusi sama Kak Ernest. Karakter ini mau dibawa kemana sih? Karena aku juga nggak pengen karakter ini terlalu karikatur juga gitu. Kadang-kadang kan kalau kita pengen dia nyebelin, dia tengil gitu, tapi kalau terlalu di-push takutnya kayak apaan sih gitu. Jadi aku banyak diskusi sama Kak Ernest, sama cast yang lain juga. Baiknya ini karakternya di-push sejauh apa kita bisa bawa dia di antara pemain-pemain yang lain, kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Tren internasional. Dan akhirnya bekerja sama dengan Ko Ernest, seperti apa perasaan? Ini pertama kalinya aku bekerja sama Kak Ernest, disutradarai langsung oleh Kak Ernest. Jadi pengalamannya pasti happy banget karena udah lama aku pengen tahu rasanya gimana sih main di film yang disutradarai sama Kak Ernest, dan ternyata setelah dilalui prosesnya happy banget, dan suasananya pun nyaman sekali, prokesnya pun terjaga sekali gitu. Jadi overall pengalaman yang sangat menyenangkan. Karakter Tika sendiri, karakter Tika ini misterius ya. Aku tuh mau jelasin sekarang takut spoiler. Jadi kalau Tika di depan keluarga Pak Budiman ini mungkin dia akan jadi pribadi yang menyebalkan sekali, karena sepertinya terlihat dia tahu bahwa keluarga Pak Budiman ini menyimpan rahasia gitu. Jadi pasti buat mereka Tika ini sangat, ini ngapain sih anak satu ini tiba-tiba datang ke rumah gitu kan. Tapi deep down aku ngerasa Tika itu punya sense of justice yang kuat sekali gitu. Tadi berbicara mengenai scene yang tidak terlupakan itu yang naik turun tangga, itu seperti apa, bisa diceritakan lagi? Sebenarnya scene-nya memang cukup panjang, dan emang lumayan berat karena dia one take kan, dari awal sampai habis nggak ada cut-nya sama sekali gitu. Jadi walaupun aku di scene itu cuma dikit, cuma depan doang kayak dah gitu, tetap walaupun ada yang salah aku harus balik lagi turun, abis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi, ya kayak gitu sih. Tapi karena apa ya, waktu itu rasanya sih nggak capek ya, karena
malah kita jadi kebanyakan ketawa karena tiap ada yang salah kita kayak kita ngulang lagi gitu, jadi lebih dibawa fun aja sih. Kurang lebih berapa kali take pada saat itu? Aduh aku juga lupa, coba tanya Kak Ernest nanti. Sheila itu harus ngangkat kaki terus ya kalau duduk deh. Iya nih, ya ampun gak sopan banget ya, aku minta maaf sekali di sini. Emang disuruh seperti itu karakternya? Emang aku jadi karena aku pengen karakter Tika ini terlihat menyebalkan sekali kan. Salah satu cara untuk terlihat menyebalkannya gimana caranya, ini kita nggak diundang ke rumah orang tapi kok rasanya kayak di rumah sendiri gitu. Terus aku ngelihat ya salah satu caranya adalah ngangkat kaki ya. Dan mudah-mudahan sih kelihatan nyebelin gitu sih kalau aku. Justru malah lancar muncul. Berarti itu improv dari Kasela sendiri yang angkat kaki atau emang arahan dari Skrip gitu. skrip? Itu kita ngobrolin sih dari awal sama Kak Ernest, karena kita pengen bikin karakter Tika tuh kayak gimana ya, dia dia mau terlihat menyebalkan di depan keluarga Pak Budiman, terlihat menyebalkannya tuh seperti apa, sejauh apa, jadi itu dari awal udah diomongin gitu. Kesulitannya menjadi Tika ini apa sih? Kesulitannya menjadi Tika, dia butuh gerak motorik yang lumayan tinggi gitu, seperti yang tadi aku udah cerita, aku gerakan motorik aku tidak bagus, jadi aku kayak dulu waktu SMP ujian olahraga aku tuh remedial gitu, jadi ini berat sekali persiapannya. Nanti mungkin kalau udah nonton kita bisa ngobrol lebih banyak lagi soal kenapa ini berat buat aku gitu. Tapi nanti bisa setelah disaksikan, nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Kasila tadi sempat dibilang tentang korupsi, bansos segala macam. Sempat tahu nggak sih di awal kalau misalnya Ko Ernest bikinnya ternyata terinspirasi salah satunya dari korupsi bansos. Sempat tahu soal itu nggak sih? Aku belum tahu sebelumnya terinspirasi dari apa gitu. Tapi memang di akhir skrip setelah dibaca pesannya memang tersirat gitu, tentang korupsinya. Tapi inspirasinya spesifik dari mana aku belum tahu. Baru tahu hari ini berarti dari Ko Ernest. Baru tahu hari ini. Kalau membangun chemistry sama Morgan sendiri gimana? Membangun chemistry-nya sebenarnya malah Ke depan. ngadep ke depan aja. Oh, aku biasa. Bangun chemistry-nya malah nggak dibangun chemistry sih. Karena aku kan di sini ceritanya outsider kan gitu, jadi memang nggak ada usaha khusus untuk membangun chemistry terlihat dekat di depan kamera karena memang nggak ada